Shalom Bapak Ibu Saudari-saudara, kembali lagi dalam Bina Iman GKI Klasi Solo. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang baik, kami mengucap syukur kepadamu atas waktu dan kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, perlengkapilah kami agar kami yang terbatas ini bisa terus memahami setiap maksud-maksud dari perintah-Mu, dari kehendak-Mu melalui firman yang akan kami dengar dan akan kami renungkan. Berfirmanlah kepada kami Allah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Roma 2 ayat 11 sampai 16. Roma 2 ayat 11 sampai 16. Sebab Allah tidak memandang muka. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Semua yang akan berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi berdasarkan hukum Taurat. Sebab bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Sebab apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri, walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat. Dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan hati nurani mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan tampak pada hari bila mana Allah melalui Kristus Yesus akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati mereka, dalam hati manusia, sesuai dengan Injil yang kuberitakan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, dalam kehidupan ini kita banyak disuguhkan oleh fasilitas yang membantu kehidupan kita, baik itu mengenai makanan, pakaian, transportasi, maupun dalam hal entertainment atau hiburan. Namun, perlu kita sadari bahwa semakin kita ingin menikmati kenyamanan yang lebih, itu berarti kita perlu mengeluarkan kocek yang cukup banyak dari yang biasanya. Semakin banyak uang yang kita keluarkan, kita akan semakin diprioritaskan. Contohnya, untuk menonton ada kelas premier, transportasi, ada kelas eksekutif, bisnis maupun first class. Bahkan untuk taman hiburan sekalipun difasilitasi dengan yang namanya tiket fast track atau jalur cepat. Dari kondisi ini semakin memperlihatkan bahwa banyak orang mendambakan yang namanya privilege. Privilege tidak dapat sepenuhnya disalahkan. Namun, akibat privilege itulah yang membuat beberapa manusia bersikap egois. Manusia merasa bahwa yang dimiliki bisa menjadi suatu jaminan atas kenyamanan, bahkan keselamatan. Itulah yang dipahami oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Mereka menganggap bahwa status sebagai bangsa pilihan Tuhan dan mendapatkan atau memiliki hukum Taurat menjadi jaminan keselamatan atas diri mereka. Padahal di ayat 11 sangat jelas ditegaskan oleh Paulus bahwa Allah tidak pandang muka. Itu berarti sekalipun mereka orang-orang Yahudi yang adalah bangsa pilihan Tuhan, mereka memiliki hukum Taurat, mereka mendengarkan hukum Taurat, tetapi jika mereka tidak melakukan segala perintah dan kehendak Allah, mereka tidak lebih tinggi status atau kesalehannya dengan orang-orang non-Yahudi. Keadilan dan kesetaraan yang Allah lakukan menandakan bahwa tidak ada seorang pun yang luput dari penghakimannya.
Allah memang baik, tetapi Allah juga adil. Sekali lagi, Allah tidak memandang muka. Sekalipun kita sebagai orang Kristen memiliki privilege keselamatan dari pengorbanan Kristus, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita tidak menghidupi karya keselamatan Allah, itu menandakan bahwa kita tidak lebih baik dari yang lain. Kita tidak berhak bermegah atas itu. Privilege memang ada, dan dari situlah kita perlu mempertanggungjawabkannya. Bertanggung jawab dengan sikap hidup sehari-hari, contohnya berbuat baik, tidak mengecewakan hati Tuhan dan sesama, tidak egois dengan sesama, dan hal-hal sederhana lainnya, itu menjadi bentuk pertanggungjawaban kita atas privilege yang kita dapatkan. Karena bukan sebatas privilege, tetapi Tuhan melihat hati setiap kita yang sungguh-sungguh mengasihinya dan yang terus rindu menghidupi kasihnya dalam setiap kehidupan dan dimensi kehidupan lainnya. Selamat berbahagia, selamat mempertanggungjawabkan privilege yang kita dapatkan. Tuhan memampukan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur karena Engkau telah memberikan suatu anugerah, suatu privilege yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Tapi pakailah kami ya Tuhan, agar kami tidak sombong, tidak bermegah atas privilege yang kami dapatkan. Tetapi dari privilege itu semakin menegur dan menyapa hati setiap kami, agar kami mau meneruskan privilege keselamatan itu, privilege pengorbanan Kristus itu dalam kehidupan keseharian kami dengan berbuat baik untuk mencerminkan kasih Tuhan bagi sesama kami. Inilah doa kami yang hanya kami alaskan ke dalam nama Kristus. Kami berdoa. Amin.